bahas ya. Ini share screen-nya gimana kok pakai ini? Sebelah mic, Jer, sebelah mic. Oh iya. Udah kelihatan belum? Udah, Jer. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat soalnya dulu ya. Oke, soal nomor 1. Ubahlah persamaan fungsi waktu T di bawah ini menjadi fungsi Laplace. Oke, kita coba kerjakan dulu soal nomor 1 ya. Nah, fungsi yang diberikan ini merupakan ada turunan juga. Lalu ada bentuk E, WT, lalu ada bentuk cos. Nah, kita pernah ingat itu ada teorema-teorema mengenai pengubahan dari fungsi T menjadi fungsi Laplace. Nah, akan ada beberapa istilah tuh, ada time differentiation, terus ada apalagi ya, time shift, terus ada frequency shift. Nah, kita itu kalau misalnya melihat soal model kayak gini, kita tuh boleh menggunakan teorema-teorema tersebut supaya lebih mudah dalam pengerjaannya. Oke, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Kita menggunakan yang namanya time shift, yaitu yang Laplace E min AT kali FT sama dengan F dalam kurung S tambah A. Nah, sekarang kita bagaimana nih mengubah fungsi cos WT tambah theta. Sekarang supaya lebih jelasnya ada jalan ceritanya nih. Kita pakai ini. Oke. Cos WT plus theta itu kita anggap aja dulu sebagai cos alpha dulu ya. WT tambah theta itu jadikan alpha terlebih dahulu. Oke. Nah, cos alpha itu kalau misalnya dalam bentuk E-nya, kan cos sama sin itu kan bisa diubah jadi bentuk E-nya ya. Nah, bentuk E-nya adalah E pangkat J kali alpha tambah E min J pangkat min J alpha per 2. Nah, sekarang kita substitusikan WT-nya, WT plus theta itu ke dalam alpha. Jadi E pangkat J dalam kurung WT plus alpha ditambah E pangkat min J WT plus theta per 2 dalam kurung dikali E min ST. Untuk pelaplasan semuanya bentuknya sama ya. Jadi ada integral dari 0 sampai theta, sampai infinite, sampai hingga, lalu dikalikan dengan E pangkat min ST kali DT. Nah, sekarang kita ubah fungsinya, kita sederhanakan. Setengahnya kita keluarin, sederhanain, kita jabarin. Nah, lalu JWT tambah theta ini kan penambahan, kita bisa kali. Jadi E pangkat JWT omega ya, sorry. Lalu E pangkat J theta kali E pangkat min ST. Lalu kalau integral kan bisa di tambah kayak gini ya, dipisah. Lalu yang selanjutnya adalah E pangkat min J omega T dikali J theta dikali E min ST. Ingat kalau E itu kan bisa, kalau perkalian hasil pangkatnya ditambahkan ya. Lalu kita tambah yang ada variabel T-nya karena integralnya ini berdasarkan T. Nah, berarti E J pangkat theta-nya bisa dikeluarin. Lalu yang ada T-nya kita
integralin. Ini kan JW min S dalam kurung T. Berarti integral E pangkat T diintegralin kan hasilnya 1 kali ET kan. Nah, satunya itu kan adalah 1/1. Nah, jadi alfanya ini, kita sebut aja ini alfa dulu biar gampang, adalah min 1 per alfa. Oke, sama halnya untuk yang di integral di sebelah kanan. Jadi alfa yang di sini kita sebut aja beta deh. Min beta di sini sama dengan integralnya min 1 per beta. Lalu kita masukkan infinite sama nolnya. Hasilnya adalah yang ini, di bawah ini. Kan kalau misalnya E pangkat infinite itu kan hasilnya 0 ya. Sedangkan E pangkat 0 itu hasilnya 1. Berarti 0 dikurangi 1 per min S tambah JW. J omega. Hasilnya 1 per S min J omega. Lalu ditambah ini. Kemudian kita kalikan. Kita bawahnya kita samain. Berarti hasilnya S kuadrat tambah omega kuadrat. Karena J kali J itu kan hasilnya min 1. Min 1 ketemu min hasilnya plus. Jadi plus omega kuadrat. Kemudian atasnya kita kali silang. Yang tadi di sini S tambah J omega dijadiin ke atas sini. Lalu S min J omega dikalikan ke atas sini. Sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian, karena tadi kan kita sudah mengubah cos alfa menjadi bentuk seperti ini, bentuk E-nya yang ada E-nya. Kemudian dari bentuk E tadi kita sederhanakan menjadi bentuk cos alfanya atau bolehlah bentuk sin-nya. Nah, ini EJ omega itu kalau misalnya di E omega theta itu bentuk cos sin-nya adalah cos theta ditambah J sin theta. Lalu dikalikan dengan S tambah J omega dikali ini. Lalu ditambah dengan cos theta min. Kenapa min? Karena di sini min. Ingat kalau misalnya sebuah theta atau sebuah X itu dimasukkan ke cos, hasilnya bakal tetap X itu ya. Misalnya cos X, hasilnya sama dengan cos X. Cos min X sama dengan cos X. Sedangkan kalau sin X sama dengan sin X. Sin min X sama dengan min sin X. Makanya ini cos X dikurangi J sin theta dikalikan dengan SJ omega. Per S kuadrat tambah omega. Kemudian kita kalikan, kita luaskan. Kemudian ada yang sama nih. Yang sama pasti hilang dong. Nah, karena yang sama itu hilang, kita jadi sederhanakan. Seperti ini, 2S cos theta dikurang 2 omega sin theta. Ini dari hasil ini ya. Nah, kan ada 2 nih. Duanya boleh dicoret. Hasilnya adalah ini. Itu jalan ceritanya tadi. Kalau misalnya kita kan nggak mungkin ngapalin kan. Kan nggak tentu soalnya keluarnya yang model kayak gitu. Nah, ini konsep berpikirnya seperti itu. Kemudian pakai cara time differentiation. Seperti ini. Kemudian tinggal kita ikutin rumusnya saja. Seperti itu untuk nomor 1. Untuk nomor 1, apakah ada pertanyaan? Apa sudah mengerti? Kalau ada yang bingung, ditanya ya. Ngerti, Jer, ngerti. Oke. Torik mau lanjutin 1B atau kita mau ada soal lagi yang mau ditanya? Boleh, langsung 1B aja. Oke, silahkan Torik. Udah kelihatan belum sih? Udah Udah. kelihatan belum? Udah. Ini kan
dari yang soal nomor 2 kan kita lihatnya integral nih. Integral integral pangkat min t terus dikali a sin omega t. Dari jawaban diktat kan ini tuh panjang banget. Ini tuh sebenarnya kayak pingin buktiin salah satu metode time integration yang dimana time integration kan yang kita tahu gini nih, Laplace bentar, Laplace fx dx ini batasnya selesai, batas belum dingin. Batas dari 0 sampai t fungsi fx dt sama dengan lapas ini tuh kan sama dengan ini super s untuk s dari si fungsi namanya Laplace dari si fungsinya. Nah, ini tuh cara apa sih, cara kayak lama gitu loh, maksudnya kayak kita menurunin semuanya gitu. Sebenarnya ada cara cepatnya. Cara cepat tuh kan kayak gini nih. Tapi kan integralnya 0 sampai nggak ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya, si Laplace jadi kayak gini. Ini batasnya misalnya hilang nih. Batas ini nggak ada. Ini tuh ditambah dari nilai super S nilai ditambah pokoknya. Nah ini tuh kalau ada batasnya bakal kayak gini. Ini juga ada apa namanya, ada penurunannya sama kayak yang sama ada yang batasnya. Cuman kita kayak misalnya uh, bisa nggak bisa sih perlu tahu, tapi sebenarnya nggak perlu tahu juga. Cuman bakal kayak gini. Misalnya cara cepatnya, misalnya kayak UTS kan waktunya nggak banyak banget, uh, cepet banget waktunya. Jadi kayak kita harus gimana sih mikir soal yang kayak gini itu cepat. Nah terus ada nih soal ini, di jawaban yang ini kan gini nih, jawaban dari diktat nih, cara lamanya jawabannya kayak gini. um, apa dua sebenarnya hasilnya bakal sama aja sama yang gue bakal kasih tahu nih. Ini ada ini ada kesalahan dari diktat, harusnya ini s dalam kurung s plus a, ini kuadrat sama kayak gini nih.
Nah, ini tuh bisa di ini lagi kan, dijabarin lagi jadi iya. Hasilnya gue cuma buktiin tuh soal sama hasilnya. Hasilnya bakal kayak gini. Nah, hasilnya nanti, ya hasilnya nanti bakal kayak gini. Nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, gimana kalau pakai cara cepatnya? Kalau pakai cara cepat kan ada gininya nih. Kita pakai kaidah yang ini aja. Nah, kaidah ini tuh fps-nya itu yang ini nih, fps-nya itu yang ininya, si ininya. Nilai dari nilai Laplace dari si ininya. Kita berarti kita harus tahu nilai Laplace dari sininya nih. Yang pertama kan ini tuh ada pangkat minus AT. Kita harus kita ingat ini tuh bakal sama dengan ini kan, sama dengan F plus A, F kurang S plus A. Terus ada sin omega T. Dari sin omega T, si Laplace-nya kan kayak gini. Laplace dari sin omega T kan gini. Nah, terus ada ini nih, ada dia kayak delay gitu, delay dari si apa sih? Delay dari grafiknya karena ada ini minus pangkat minus T. Nanti si Laplace ya, jadi kayak gini kan. Di, ini karena konstanta ya udah kita masukin aja ke sini. Udah dapat nih nilai dari si Laplace Laplace dari nilai si fx-nya ini. Masukin ke sini. Nanti kan super S. Nah, nilai fx-nya udah ditahu nih, nilai si fungsi yang ininya, nilai ini. Jadi dikalikan ini apa transformasi Laplace-nya dari fungsi pangkat minus T kali sin WT. Terus kan ini kan dia 0 sampai T, 0 sampai T. 0 sampai T enggak sih? 0 sampai T enggak. Ya 0 sampai T, sorry, 0 sampai T. Ini kan 0 sampai T. Terus gimana misalnya si integralnya nggak ada batas? Kalau nggak ada integral nggak ada batas, dia makanya ini. Tambah super S tambah F0. Misalnya kita masukin F0, ini kan FI-nya. Fungsi itu kayak ini nih. Kita masukin 0 nih. Sorry, banget.
ini masukin 0. Pokoknya udah kelihatan banget sin 0 kan 0, ya udah 0. Ini jadi hasilnya kayak gini. Itu sih nomor 2 kayak gitu. Ada yang mau bertanya dulu gak? Nah, hasilnya kan sama tuh. Jadi ini buat apa sih, Rick? Pembuktian apa gimana, Rick? Kalau yang ini tuh ini kan cara ya ini tuh kan cara apa sih kayak kita bener-bener langsung bener-bener nginter sendiri. Kalau ini cara apa sih, time 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 integration, dari mana rumusnya kayak gini, jadi kayak ngebuktiin aja kalau ini tuh bisa pakai cara kayak gini, kayak gitu. Oke. Ini berarti untuk sin omega T doang. Kalau misalkan dia cos, kita cuma integrasinya kayak apa? Kayak Laplace-nya berarti cuma diganti fx-nya jadi cos omega T gitu doang kan sebenarnya. Iya, jadi aku itu benar-benar. Kalau iya misalnya kan nah sih pokoknya ini kan sin WT. Pertama yang dilihat itu jangan ini apa sih, ini tuh selalu time integration. Kalian mau misalnya ada di fungsi apa, ada di fungsi Laplace ini, terus kalian mau balikin ke T, kalian tuh ini harus dihilangin dulu. Pokoknya pangkat minus AS atau AT, kalau AS di Laplace-nya kita mau ke domain T, ini tuh benar-benar dihilangin dulu. Pokoknya ini cuma buat ngedelay dari grafiknya doang. Nah, istilahnya belakangan lah ya yang itu ya. Yang penting kita ngeliat dua fx-nya gitu kan. Ya. Oke. Ada lagi yang tanya? Rick, itu nggak ada tambah super S F0-nya gara-gara sin 0 itu 0 ya? Iya, bener Bang. Oke. Tapi kalau misalnya itu nggak 0, ada kan berarti karena nggak ada batasnya? Ada. Kalau misalnya nggak 0, ada. Oke, makasih. Ada lagi yang bertanya? Ini kayak cara cepatnya doang sih kalau misalnya kalian lama. Yang tadi kayak Jeremy kasih tahu juga. Pokoknya misalnya ada sin omega T, itu persamaannya kayak gini. Kalau cos omega T, J-nya hilang, ini ditambah. Ini tuh pembuktiannya dari ini. Apa sih? Yang Deret Taylor. Gitu aja. Itu kan jadi lama. UTS kan kita butuh waktu apa sih? Cepat tapi bener. Jadi kayak bisa kayak gini kalian lakuin. Ada lagi yang bertanya? Jer, kayaknya lanjut nomor selanjutnya aja. Oke. Oke, sekarang sebetulnya nomor 2 itu ibarat kayak sebuah langkah yang ada di nomor 3 gitu loh. Pasti ntar kita bakal ketemu bentuk soal nomor 2. Jadi mendingan kita kalau gue sih pengennya langsung ke nomor 3, bentuk soalnya model nomor 3. Nah, ini kita ada dapat soal dari Bapak Tommy dari kelas biomed. Nah, kelihatan kan? Nah, jadi soal nomor 1 sama 4 tuh mirip ya. Kita soal nomor 4 deh biar lebih rame gitu. Ya, carilah persamaan arus IT pada rangkaian seri loop tertutup yang terdiri dari resistor 4 ohm, induktor 0,5 Henry, kapasitor 0,1 farad, dan tegangannya adalah 320 sin 2T
default. Nah, terus dikasih tahu nih sesuatu nih. Key 0 sama dengan 10. Lalu key aksen 0 sama dengan 0. Dalam kurung 40. Apa tuh 40? Oh, ternyata bobotnya. Lalu dikasih tahu juga nih. VC itu sama dengan key per C. Lalu I itu sama dengan dq per dt. Oke, kita pahami dulu nih soalnya. Oke, kita paham. Nah, sekarang kita kerjakan. Nah, kita terus diketahuinya tuh. Ada rangkaian seri. Lalu ada resistor 4 ohm. Lalu ada induktor 0,5 sama C 0,1. Ini tadi yang sudah disebutin ya. Oke, sekarang kita bikin dulu rangkaian serinya. Kita bikin dulu rangkaian serinya. Ada resistor, terus ada induktor, terus ada C, ada kapasitor dihubung secara seri. Ini ada V. Oke, sekarang dalam rangkaian seri itu yang sama apanya? V-nya atau I-nya? I-nya kan? I-nya. Berarti kalau I-nya sama, berarti ini pakai voltage divider kan ya? Jadi, karena rangkaian I-nya, karena rangkaian seri itu I-nya sama, berarti jumlah V-nya itu adalah, jumlah V per komponen itu adalah jumlah V total. Jadi, V di sini itu sama dengan VR ditambah VL ditambah VC. Oke. Kemudian, VR itu sama dengan R kali I. Lalu VL itu sama dengan L kali DI per DT, kemudian VC tadi diberitahu adalah Q per C. Kemudian, karena di sini diberitahu nilai sesuatunya tuh berbau-bau Q, kita ubah I sama DI-nya itu ke bentuk Q juga. Jadi, kalau kita tahu I itu sama dengan dq per dt. Karena di praktikum rangkaian listrik dikasih tahu kan, kalau arus itu adalah jumlah muatan yang berpindah per satuan waktu. Nah, berarti dq per dt. Nah, lalu di per dt itu I-nya kan tadi udah tahu nih. Ini diturunin sekali lagi, berarti kan jadi turunan keduanya kan. Berarti d kuadrat kali Q per dt kuadrat. Nah, sekarang Q di sini kan nggak diapa-apain, berarti tetap 1 per C, ini kita bikin jadi konstanta di depannya, dikalikan dengan Q sama dengan P. Lalu kita masukin nilai V-nya. Plut, masuk. Lalu nilai R-nya dimasukin, masuk. L-nya masuk. C-nya 1 per 0,1, berarti 10 ya. Berarti 10 Q. Sekarang kita asumsikan biar gampang. Karena bikin Q itu agak ribet. Berarti asumsiin Q itu sama dengan Y. Kita ubah, berarti 1/2 Y double aksen ditambah 4Y aksen ditambah 10Y sama dengan 320 sin 2T. Ini kan masih dalam fungsi T ya. Sekarang kita ubah dulu nih ke Laplace. Ingat, tadi kan Torik juga sudah menjelaskan kan, sin omega T itu hasilnya adalah omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Nah, sekarang dalam bentuk ini, kita 320-nya hilangin dulu deh, biar enak. Sin 2T ini, berarti omeganya adalah 2 kan? Nah, berarti ini sama dengan 2 per S kuadrat ditambah 4. Lalu, karena ini tadi depannya 320, dikali 320. 320 dikali 2 hasilnya 40. Oke, berarti yang ini itu hasilnya yang ini, bentuk Laplace-nya. Kemudian pakai time differentiation ya namanya.
time differentiation. Kalau y kuadrat, y double aksen itu sama dengan S sebanyak turunannya, berarti S kuadrat kali Y dikurangi S kali Y 0 dikurangi Y aksen 0. Lalu dikali setengah, karena ini depannya setengah, lalu ditambah 4 S Y min Y 0, lalu ditambah 10Y. Karena tadi sudah diberitahu nilai depannya adalah 10 sama 0, 10 itu buat Q 0 sama Q aksen 0-nya adalah 0. Berarti kita masukin nih. Tadi karena kita sudah asumsikan juga, jangan lupa. Berarti di sini dimasukin S kuadrat Y dikurangi 10S. Oke, 10S. Y aksen 0-nya sama dengan 0. Berarti nggak ada. Ditambah 4 dalam kurung SY dikurangi 10 ditambah 10Y sama dengan P. Kemudian kita gabungin sesama Y. Y di sini, Y di sini, sama Y di sini digabungin. Jadi 1, sehingga terbentuklah ini. Y dalam kurung setengah S kuadrat tambah 4S tambah 10. Dikurangi, ingat dikurangi 10S per 2. Kurangi 5S. Ditambah 4 kali min 10, hasilnya min 40. Sama dengan 40 per S kuadrat tambah 4. Sekarang kita pindahin nih yang ini. Kita pindahin ke ruas sana. Hasilnya adalah 5S tambah 40. Tapi karena bawahnya beda, ini kan bawahnya per 1. Berarti biar sama dikali S kuadrat tambah 4 ya. Dikalikan sama yang ini. Nah, terus hasilnya ini kita buka, kita lebarin. Hasilnya adalah 5S pangkat 3 ditambah 20S ditambah 40S kuadrat ditambah 160. Lalu yang fungsi yang ada ini dipindahin ke bawah. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, biar enak ini kan kita biasanya kalau ada suatu pangkat 2 misalnya AX pangkat 2 gitu kan, enaknya depannya tuh bukan pecahan ya, enakan 1 aja lah. Ya, berarti atasnya dikali 2, bawahnya kali 2. Kan ini 1 kan hasilnya, berarti tidak mengubah nilai. Hasilnya adalah 10S pangkat 3 ditambah 80S kuadrat tambah 40S tambah 1600. Ini kali 2. Oh, ditambah sama ini. 800 kali 2 ya. Sama dengan per bla 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 ini. Banyak. Nah, ingat sekarang kita biar bagiinnya gampang, kita ubah dalam bentuk seperti ini nih. Kita bikin pecah-pecah seperti ini nih. Nah, AS tambah B. Kenapa AS tambah B? Kenapa nggak A aja? Ingat, yang di bawah sini adalah S kuadrat. Ya, kalau misalnya di bawah sini S kuadrat, atasnya tuh harus di bawahnya 1. Kalau misalnya biasa kan A per S. S tambah 4 lah contohnya gitu. Nah, ini kan S pangkat 0 nih. S pangkat 0 itu kan 1. Berarti nggak usah ditulis, A aja. Nanti kalau misalnya bawahnya itu S pangkat 4, berarti sini harus AS pangkat 3 ditambah B S pangkat 2 sampai bentuknya S pangkat 0. Kayak gitu ya. Nah, nyampe sini pada masih ngeh ya. Oke, kita lanjut. Kita mau mencari nilai A, B, C, sama D. Ini D ya maksudnya. Oke. Nah, tadi yang sebelum ini kita kalikan ini. Ini semua yang di bawah ini kita kalikan ke atas ini. Hasilnya adalah seperti ini. AS pangkat 3 bla 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 ini. Dilihat ya. Nih, itu hasil penjabarannya tadi. Nah, sekarang kita di sebelah kiri, di ruas kiri kita punya sebuah fungsi juga yang ada S-nya, S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Nah, kita samain nih, ruas kiri sama ruas kanan kita samain.
Nih, A pangkat 3. Pangkat 3. Berarti kan A tambah C. Berarti A tambah C sama dengan 10. Oke. Sama halnya untuk yang kuadrat, yang S. Kita samakan semuanya. Kita bentuk 4 persamaan seperti ini. Kemudian, kita sederhanakan. Kemudian kita cari aja. Berarti ini bisa dibentuk jadi C sama dengan 10 min A ya. Lalu yang persamaan 4 ini kita bisa bikin D sama dengan 400 dikurangi 5B. Sekarang, persamaan 5 ini kita masukin ke persamaan 2. Oke, hasilnya adalah 2A min B sama dengan min 80. Taruhlah persamaan 7. Terus, persamaan 6 ini yang C sama dengan 10 min A dimasukin ke persamaan 3. 4 kali 10 min A. Jadi 40 min A, 40-nya bisa kita coret. 20 dikurangi 4A sama dengan 16A tambah 8B sama dengan 0. Kita bagi 8 semuanya 2A tambah B sama dengan 0. Oke, kita sudah ketemu di persamaan yang sederhana. Kita eliminasi persamaan tersebut. 2A min B sama 80, min 80 dikurangi 2A tambah B sama dengan 0. Kita kurangi, ketemu B-nya sama dengan 40. Kita masukin ke sini, B-nya 40. Berarti ke sini sama dengan min 40 kan ya. Nah, berarti A sama dengan min 40 dibagi 2 sama dengan min 20. Lalu, tadi kan kita sebelumnya ketemu nih persamaan ini, yang C sama yang D. Kita masukin dah hasilnya, ketemu C yang sama dengan 30, ketemu D-nya sama dengan 200. Oke, kita udah ketemu A, B, C, D-nya. Kemudian kita masukkan ke bentuk persamaan yang awal ini. Kita masukin ke sini. Koefisien-koefisien tersebut. Hasilnya adalah min 20S 40 per S kuadrat tambah 4 ditambah 30S tambah 200 per S kuadrat tambah 8S tambah 20. Sekarang kita buka satu-satu. Ini kita simbolkan sebagai A besar. Yang ini kita simbolkan sebagai B besar sekarang. Untuk yang A besar, min 20S tambah 40 per S kuadrat tambah 4. Ini karena tambah bisa kita pecahkan. Min 20S per S kuadrat tambah 4. Ini tadi kan bentukan cos itu sama dengan S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Berarti ini anggap aja ini ke omega kuadrat. Berarti omeganya sama dengan 2. Itu masuk sini bisa ya. Terus yang ini 40 per S kuadrat tambah 4. Nah, ini kan nggak ada S ya, berarti cobalah bentuk sin. Bentuk sin apa? Nah, bentuk sin itu kan omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, ini kan 4. Berarti omeganya 2 kan? 2. Supaya bentuknya 40 gimana? Dikalikan 20. Jadi ya 20 sin 2P. Oke, ini untuk yang A ya. Sekarang untuk yang B. Kita napas dulu. Untuk yang B, kita pertama lihat dulu yang di bawahnya. Di bawahnya itu ada bentuk S kuadrat tambah 8S tambah 20. Nah, kita cobalah 8S tuh bikin dari apa sama apa sih? 3 tambah 3 hasilnya 6. 4 tambah 4 hasilnya 8. Coba deh, S kuadrat itu S tambah 4 dikuadratin. Nah, ini hasilnya adalah S kuadrat ditambah 8S tambah 4 kali 4, 9. Sedangkan yang kita punya adalah 20. Berarti supaya hasilnya sesuai, ditambah 4. Oke, tambah 4. Jadi yang ini tuh tetap S tambah 4 kuadrat plus 4. Ini. Nah, sekarang kita mainin yang atasnya. Kan kita udah dapat nih S tambah 4. Berarti atas cobalah kita bikin juga S tambah 4. Berarti 30 kali S tambah 4. Berapa nih? 30S S
tambah 30 kali 4, 120. Nah, sedangkan kita punya 200. Kurang berapa? Kurang 80. Jadi kita bisa bikin seperti ini. Oke, sekarang karena ini penjumlahan bisa kita pisah ya. Pertama yang depan dulu. Yang depan ini 30 S tambah 4 per S tambah 4 kuadrat tambah 4 ini udah sederhana. Jadi kita pakaikan teorema-teorema yang ada sebelumnya. Kalau fungsi ditambah S tambah 4 itu sama dengan E pangkat S tambah A, berarti E pangkat min A tambah min A kali T. Berarti A-nya itu kan 4 ya, berarti ini jadinya min 4 kali 30 depannya. Terus cos 2T, kenapa? Karena tadi seperti yang di atas tadi nih ya, omega sama dengan ini tuh omega kuadrat, jadi cos 2T. Sedangkan untuk yang sebelahnya, kita bikin juga nih, kita akalin nih, karena ini 4, berarti butuh di atasnya 2. Sedangkan kita punyanya 80. Nah, supaya sama gimana? 80 per 2, ini kan 2, 2 dibagi 2, ini jadi 80 per 2. Jadinya 40 kali E min 4T. Min 4T sin 2T dari sini. Omega-nya. Maka kita jumlahkan A sama B. Hasilnya adalah Q sama dengan min 20 cos 2T ditambah 20 sin 2T ditambah 30 E min 4T cos 2T tambah 40 pangkat min 4T sin 2T. Seperti itu. Ternyata masih Q di sini depannya. Mintanya apa tadi soal IT kan? Nah, di sini kita siap-siap ngundi. Nah, di sini kan udah gue tulis ya. Ada rumus ini. Sekarang rumus ini kita implementasikan ke soal ke bentuk Q yang ini. Satu sama yang ini kita implementasiin. Nah, sekarang integralin satu-satu kan. Yang 20 cos T diintegralin hasilnya 10 sin 2T. Terus yang 20 sin 2T diintegralin hasilnya min 10 cos 2T. Nah, sekarang yang ribet nih yang ini nih. 30 kali E pangkat min 4T cos 2T. 30 kita keluarin. Oke, 30 dikeluarin. Terbentuklah rumus ini. Fungsi ini. Nah, fungsi yang tadi itu kita pakaiin rumus yang UP-UP ini. Hasilnya adalah seperti ini. Ini untuk yang pertamanya. Bentuknya masih aneh kan, belum ada yang sama, malah makin ribet. Nah, ini kan ada bentuk integral lagi. Yang bentuk yang ini kita buka lagi. Jadi seperti ini. Nah, bentuk yang terbuka ini kan sudah ada yang sama nih. Ada bentuk ini. E pangkat min 4T dikali cos 2T. Di depannya juga ada. Bolehlah ini dikalikan. Ditambah kemari. Ini kan 1 ya. Berarti 1 ditambah 1/4 hasilnya 5/4. Di bawahnya ada 4 sama 8. Boleh dicoret. Coret. Hasilnya juga. Tapi di soal di yang kita hitung tadi adalah ketemunya 30. Nah, supaya hasilnya sama dengan 30, berarti ruas kanan ini kan ruas kiri kan adanya 5, berarti biar jadi 30 kali 6. Berarti ruas kanannya dikali 6 juga. Hasilnya ini. Oke, sekarang yang selanjutnya, yang 40. E min 4T sin 2T. Kita lakukan hal yang sama seperti yang 30 tadi. Ini karena ada bentuk yang ini belum enak, kita boleh buka lagi jadi seperti ini. Prosedurnya masih sama. Ini dipindahin ke ruas kiri. Hasilnya 5 bla 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 kali ini. Supaya hasilnya 40 dikali 8. Ini 5 kali 8 40, berarti ini kali 8. 8-nya dimasukin ke sini.
Hasilnya adalah ini. Nah, sekarang kita udah ketemu 10 ini integral 10 sin 2t, 10 cos 2t, yang ini sama yang ini kita masukin ke rumus IT. Bla 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 bla. Terus kita bisa sederhanain nih. Ini kan sama nih. Fungsinya sama yang ini nih. Berarti 3 dikurangi 8 min 5. Mana? Min 5. Oh, min 5 di depan. Ini. Terus ini 6 tambah 4 10, 5 di depan 2. Sisanya disederhanain seperti ini. Hasilnya IT-nya seperti ini. Jadi nomor 2 tadi sudah terjawab ya di bagian ini nih, cara mencari koefisien A, B, C, D-nya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ya. Oke. Torik, silakan soal selanjutnya. Soal nomor 3 ya. Boleh. Soal nomor 3 Patomi ya? Iya, Patomi tadi. Oke. Udah kelihatan ya, bentar. Udah kelihatan ya? Sudah. Nah kan samanya nomor 3 tuh tadi tuh selesaikan bersama berikut. Y aksen atau DYDX tambah Y sama dengan Y kuadrat dengan keadaan lupa nulisnya. Ini keadaannya ya, Y 0 sama dengan min sepertiga. Nah, ini tuh merupakan bentuk Bernoulli. Bentuk Bernoulli kayak gimana sih? Bentuknya kayak gini nih. DYDX atau Y aksen ditambah Fx dikali Y sama dengan DX kali Y pangkat A. Tapi di sini tuh syaratnya dia A-nya tuh lebih dari 1. Maksudnya nggak boleh 0, nggak boleh 1. Soalnya kalau misalnya 0, dia balik lagi ke ODI yang biasa atau yang bisa pakai cara kalau 0 tuh dia bisa pakai cara persamaan faktor integral, cara mencarinya. Nah, kalau misalnya Y-nya sama 1, dia bakal bisa pakai ODI biasa atau pemisahan. Kayak pemisahan Y DX sama dengan A kali E pangkat min ST enggak skalanya. Nah, itu pokoknya YA-nya itu nilai A ini syaratnya lebih dari 2. Pas kita lihat nih, wah ini Y-nya lebih dari 2. A-nya lebih dari 2. Di sini Y kuadrat terus Y pangkat A, berarti ini A-nya A lebih dari 1, A lebih dari 1. Di sini berarti A-nya sama dengan 2. Nah, di Bernoulli itu dia tuh pakai pemisalan. Dia pemisalannya U sama dengan Y pangkat 1 kurang A. Di mana misalnya kita turunin biasa nih, DU, misalnya turun DU, terus turunan DY-1 kan kita ini bakal ini 1 min A kali Y min A. Biasalah kayak penurunan biasa, pokoknya mau penurunan biasa yang apa sih, yang di atas ini turunin ke bawah, ke sini, terus yang ini terus dikurangin 1, jadi kayak gini kan. Nah, karena bentuk sebelumnya ini kan Y aksen atau DDX, kita butuhin juga si U aksen itu dengan turunan terhadap X. Jadi turunan terhadap X. Jadi kita bagi DU ini sama ini semua diganti sama DX. Dibagi sama DX. Jadi hasil kayak gini. So kita mau nentuin si bentuk ininya, apa sih? Nyari persamaan DX tuh gimana sih hubungannya sama DU per DX-nya? Didapatkan U aksen per Y aksen sama dengan
kayak gini nih, 1 min A kali Y pangkat min A. Kali ini semua. Dikali, ini dikali, ini bentuk, ini kan bentuk dari waksen tuh. Yang ini. Kalau yang ini bentuknya jadi kayak gini. Terus yang ini jadi hilang kan, jadi Y pangkat 0 atau 1. Nah ini kan juga kita ketahui juga kalau tadi kan kita pemisalan gini, Y pangkat 1 min A itu sama dengan U. Jadi kayak gini persamaannya. Nah kita balik lagi ke soal. Tadi kan soalnya kayak gini, kita ada nyebutin itu Bernoulli. Bernoulli itu kita butuh ini Fx yang dari sini, yang di Y, Gx, yang di depan si Y pangkat A-nya, sama nilai A-nya. Dapat nih Fx 1 kan, Gx 1 sama A-nya 2. Terus pakai langsung ke sini. Waksen tambah 1 kurang A, A-nya dapat 2, Fx-nya dapat 1, kali U sama dengan ini juga A-nya dapat 2, Gx-nya dapat 1. Ini dapat persamaannya kayak gini. Nah, kayak gini kan, ini tuh faktor integral. Faktor integral tuh di mana ini tuh penurunan rumusnya dia tuh pakai HDE atau hybrid differential equation yang ini exact, yang dimana si turunan do m per do x sama dengan do n per do y, itu penyemangat penurunan rumusnya. Terus udah dapat nih kita udah dapat nih apa persamaan dari faktor integralnya. Boleh faktor integral kan kayak gini nih bentuknya. Nah kita lihat ini 1 ditambah ini bentuk faktor integral. Kita cari faktor integral butuh hx sama butuh rx. Hx-nya kita butuh mx sama butuh rx. Mx-nya kita dapat di sini tuh min 1. Rx-nya kita dapat juga min 1 di sini. Terus faktor integral, karena faktor integral exact, ada sesuatu yang dibutuhkan lagi, yaitu di mana kita mengintegralkan nilai mx ini. Jadi kan hx sama dengan integral min 1, integral ini, fungsi ini, dx, dapat min x. Nah, faktor integral itu juga dia misalnya dari sini nih, atau dari sini, dapat kayak gini. Oke, kita dapat nih hx-nya dapat min x, rx-nya dapat, tinggal diintegralin, tinggal dimasuk-masukin semuanya. Jadi ini tadi hx-nya kan min x nih. Jadi x, ini min x, rx-nya ini min 1, kali min 1. Nah ini kan ini integral apa namanya, bilangan natural atau min x. Kalau misalnya bilangnya integral dari ini itu kan integral gini nih. Ini kan balik lagi ke bilangan naturalnya. Nah balik lagi tambah ini. Nah ini, tapi ininya dia ini dari atas ininya sama nih, si x-nya sama ininya sama. Ini kan beda nih, ini min x, ini x. Jadi kayak kita permisalan bisa atau langsung bisa. Kalau langsung tuh turunan dari ini jadi per ini, jadi kayak gini nanti. X sorry.
NX min 1. Ini min 1 bisa coret. Jadinya nah ini kan sama nih. Jadi yang dibilangin ini sama, pokoknya bilangin si ini yang di atas ini sama ini juga sama nih. Jadi langsung bisa sama dengan ini. Jangan lupa plus C-nya, soalnya kan ini integral yang nggak ada batasnya. Jadi plus C jangan lupa kan. Jadi UX-nya satu tambah C. Nah ini tuh kita baru dapat U-nya. Sedangkan kan tadi kita udah misalin U-nya sama dengan U sama dengan Y pangkat 1 min A. A-nya kita dapat tadi. Sorry. A-nya ini kita dapat 2, nilainya 2. Jadi min 1. Jadi Y yang kita cari kan nilai Y bukan nilai U-nya. Y sama dengan min 1. Nilai U-nya yang ini dapat nih. Ini baru Y-nya. Soalnya kan si soalnya ngasih tahu nih kondisi awalnya ketika Y 0 nilainya min 1/3. Tinggal masukin aja. Y 0 Y eksis sebenarnya. Y X. Nah ini nilainya Y 0. Jadi min 1/3. Ya min 1/3. Y 0. Kita saja 0. Misal kita masukin X 0. Ini pangkatnya 0. Jadi nilai ini kan sama dengan 1 tambah 1 plus C. Ini kan pangkat 0 1. Nah nilai tadi nilai dari nilai Y0 kan ini min 1/3. Nah, tinggal kita ngitung ini tuh keadaan sebenarnya. Kalau misalnya kita nggak ada keadaan, jawabannya ke sini sudah benar. Cuman karena ada keadaan, jawab begini sudah salah. Soalnya kan ada keadaan awalnya, berarti ada nilai konstanta yang ini atau nilai C yang kita bakal ketahui nantinya. Ini jadi kita kali setengah aja. U tambah C. Min 1/3 dengan C. Jadi C-nya nilainya min 4. Nah, udah dapat nih C-nya, tinggal masukin ke sini.
untuk soal nomor 3 udah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya kayaknya. Jer, mau lanjut? Jer? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya sore gitu? Belum kayaknya. Oke. Sekarang kita coba lagi ya. Ya kan Torek udah jelasin nomor 3. Udah kelihatan belum? Belum di-share ya. Udah kelihatan? Ya. Oke, tadi Torek jelasin soal yang ini nih. Nah, sekarang tadi kan nomor 1 sama 4 mirip lah ya. Nah, sekarang coba kita selesaikan soal nomor yang ini nih. Soal nomor 2. Y double aksen ditambah 9Y sama dengan sekan 3X. Oke. Pertama-tama, Y double aksen tambah 9Y sama dengan sekan 3X itu ada 2 penyelesaian, yaitu ada secara homogen, lalu secara partikular. Nah, secara homogen itu, fx-nya ini bikin sama dengan 0. Oke. Nah, yang Y double aksen ini dibikin S kuadrat tambah 9. Nah, ini kan tidak ada turunannya nih, berarti S pangkat 0. Berarti S kuadrat tambah 9 sama dengan 0. Nah, kan biasanya kita dapatnya S kuadrat min 9 gitu ya. S tambah 3, S min 3. Ya kan? Nah, tapi ini kebetulan dapatnya plus nih. Berarti hasilnya imajiner. Plus minus 3I. Ya kan? Akar 9 itu 3, akar min 1 itu I. Plus minus depannya. Karena diakarin. Nah, untuk imajiner itu ada bentuk umumnya. Ada BO-nya. Yaitu A plus minus alpha plus minus beta I. Nah, kita lihat dari bentuk ini nih. Kita ketemu betanya sama dengan 3. Lalu A-nya itu kosong di depan. Berarti A sama dengan 0. Ya, alpha. Lalu, untuk bentuk Y-nya, untuk homogennya itu, Y homogen sama dengan C1 dikali E pangkat alpha X dikali cos beta X ditambah C2 E pangkat alpha X dikali sin beta X. Nah, sekarang kita masukkan rumus ini dengan yang kita dapat alfa betanya. Berarti C1 kali cos beta X 3X ditambah C2 kali E pangkat A-nya kan 0. Alfanya 0. Berarti E pangkat 0 sama dengan 1. Betul. Berarti sin 3X. Nah, kita udah dapat nih yang bentuk homogen. Nah, sekarang yang partikular gimana? Nah, untuk yang partikular ini agak susah, agak ribet bukan susah. Kita gunakan Wronskian. Wronskian tuh temennya Kramer lah, dialin warna kan. Nah, ini ibarat kayak kita mau nyari kalau misalnya kita ada bentuk rumus kayak gini nih, X1, X2, X3, X4, terus kita katakanlah mau nyari I1, I2 sama dengan Y1, Y2. Nah, ini kan kita ada caranya kan kalau misalnya mau I1 tuh apa determinan apa per determinan apa gitu kan. Nah, ini caranya sama nih. Kita cari dulu nih W-nya biasa nih yang bawah. Y1, jadi isinya tuh udah pakem gini ya. Y1 ini Y1 aksen kali Y2 aksen. Lalu W1-nya itu yang bagian sini nih, apa ini? Kolom atau baris ya? Kolom 1 nih, 0 diganti Fx. Fx-nya itu apa? Sekan 3x ya. Fx yang ini.
Terus yang kolom sebelahnya tuh Y2, bawahnya Y2 aksen. Lalu W2 tinggal diubah, dibalik yang bagian ini tadi dipindahin ke kolom 2. Ini tetap sama seperti ini ya. Bentukannya sama ya. Nah, lalu untuk mencari I-nya nih, kalau di sini kan I1, I2. Itu adalah W1 per W kali DX. Lalu ini U2 sama dengan W2 per W kali DX. Nah, berarti sekarang kita cari dulu W-nya. Oke, kita cari W. Nah, oh iya, di W itu kan ada Y sama Y kan ya. Nah, Y itu dapat dari mana sih? Nah, Y-nya itu kita dapat dari yang Y homogen. Kita anggaplah ini Y1, ini Y2. U mau tuker boleh. Kan ini C1, C2 kan bebas ya. Boleh. Yang Y1-nya sin, Y2-nya cos. Monggo. Ini kebetulan dapatnya Y1. Cos 3X, Y2-nya sin 3X. Maka turunannya adalah ini. Turunan sin 3X adalah ini. Oke. Sekarang kita masukin. Cos 3X, sin 3X, min 3 sin 3X, 3 cos 3X. Determinan, berarti ini A, B, C, D. Determinan rumusnya apa? AD dikurang B, B, C. Jadi cos 3X kali 3 cos 3X dikurang sin 3X kali min 3 sin 3X. Hasilnya ini. 3-nya sama kan, bisa dikeluarin. Kita ingat, sin X tambah cos sin X sin 2 sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti W-nya sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Oke. Untuk W-nya ya. Lalu, untuk kita cari W1. Tadi W1 rumusnya apa? Ini susunannya ya. 0, Y2, Fx, Y2 aksen. 0, sin 3X, sekan. Tadi Fx sekan. 3 cos 3X. Caranya sama, AD min BC. Lalu sin 3X kali sek 3X. Sin kali 1 per cos. Ya. Sek itu 1 per cos ya. Sin per cos itu bentuknya adalah tangen. Oke. Ini karena ini plus semua berarti kan rumusnya tadi min BC ya. Berarti min tan 3X. Min tan 3X. Sekarang W2-nya. W2-nya cos 3X kali sek 3X. Jadi tadi ini jadinya cos ya. Cos. Cos per cos hasilnya 1. 0 ya, 0 pasti. Berarti 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Kita dapat W2-nya. Sekarang kita mau cari U1. U1 tadi rumusnya apa? Integral W1 per W. Kalau U2 integral W2 per W. U1 sama dengan kita masukin root min tan 3X per 3. 3 dari mana? Tadi dari W ya. Nah, sekarang kita integralkan ini. Kita ubah jadi sin 3X cos 3X per 3, minnya di luar. Harusnya 3 juga bisa di luar. Kita misalin U sama dengan cos 3X. Berarti DU sama dengan min 3 sin 3X kali DX. Oke. Karena kita masukin ke rumus ini, ke fungsi yang kita dapat, ketemulah 1/9 integral 1 per U DU. Nah, ini bentuknya apa? Bentuk ln. Ln U. Nah, U-nya tadi kita misalin apa? Cos 3X. Berarti U1 itu sama dengan 1/9 ln cos 3X. Nah, sekarang U2. U2 tadi kan sama-sama angka ya. 1/3 dx. Berarti kosongan 1 diintegralin hasilnya X. Sudah, berarti X tambah 3 plus C ya. Biar enak. Lupa. Nah, kalau kita menggunakan Wronskian, berarti Y partikularnya itu adalah U1 kali Y1 ditambah U2 kali Y2. Nah, satunya ini masukin root. Terus
Y1-nya tadi apa? Oh, cos 3X. Dikali cos 3X. Ditambah U2 X per 3 ditambah sin 3X ya. Sin 3X. Maka Y totalnya adalah tadi yang homogen ditambah yang partikular. Nah, Y total adalah Y homogennya masukin ditambah yang partikular. Seperti itu. Ada pertanyaan? Cukup ya, jelas ya. Oke, ini tadi nomor 3 ya, udah dijelasin sama si siapa? Torik. Hasilnya sama. Oke. Ada pertanyaan? Soalnya udah habis. Bos Raihan. Torik masih ada soal, Torik? Enggak ada sih. Udah Paling dari yang part Ridwan kan ada yang belajar ini ya, apa namanya, deret gitu ya. Mau bahas deret gimana yang? Ya, silakan. Apa? Ya, nanya dulu, ini gimana bahas deretnya? Bingung. Sebentar. Ini yang buat yang deret ya. Udah kelihatan ya. Mungkin kita bahas deret yang apa? Untuk yang sama Pak Ridwan mungkin ada yang ada pembahasan materi tentang deret. Yang pertama kan ada gimana kita mencari konvergensi dari suatu deret fungsi sama deret bilangan. Nah, sama untuk deret fungsi. Deret fungsi itu kan ada dua. Kita mengetesnya dengan cara deret Taylor. Ada deret Taylor. Di mana deret Taylor itu nggak ada gambar. Nggak ada gambar. Yang gini. Gimana deret Taylor itu misalnya ada suatu fungsi misalnya 4x tambah 3 per 2. Ini misalnya aja ya, fungsinya misalnya gini ya. Nah, kalau Taylor itu kita mencari tahu gimana si fungsi ini didekatkan dengan fungsi ini fungsi sinus dan fungsi sinusoidal. Jadi ntar si fungsinya itu bakal kayak gini nanti, dikumpul-kumpulin gini, nyampe deket, nyampe berapa, makanya
Makanya kan disebutnya namanya deret. Nah, kalau misalnya kalau misalnya dari deret Fourier itu bagaimana ada fungsi kita iya benar, ada fungsi yang periodik yang mana kita berulang-ulang gini terus atau gimana, juga didekatkan oleh sama ini fungsi sinusoidal kayak gini. Kalau Fourier gini fungsi sinusoidal. Nah, kalau kayaknya baik deh. Diulang lagi ya. Misalnya kalau deret Taylor, dia pendekatannya misalnya ada fungsi ini, tapi pendekatannya ini sama kayak ini nih. X kuadrat sama X pangkat 3. Dia pendekatannya sama fungsi kayak gini-gini. Jadi nanti bakal ketemu itu juga sama kayak fungsi sinusoidal. Soalnya kan makin bertambah ini kan dari misalnya X pangkat 2, X pangkat 3. Dia kan kayak makin gini makin berbentuk banyak bukit sama lembahnya. Nah, oke, balik ke ini. Misalnya kita punya di mana ada fungsi mutlak T, di mana kita bakal melihat nilainya fungsi T min 2 sampai 2. Yang pertama kita tahu mutlak, kita harus gambar dulu. Kenapa gambar? Soalnya kan ini Fourier. Ini Fourier. Soalnya gini, Fourier itu kita harus tahu si nilai periodiknya apa. Nilai periodik itu gimana? Misalnya suatu bentuk fungsi yang setelahnya baru berulang. Contohnya gini, dari sini, dari atas ke bawah. Ada lagi nanti ke atas bawah. Nah, berarti segini tuh si ininya periodiknya segini. Dan kayak gitu. Yang kita tahu kan Fourier itu kayak gini. Ft A0 per 2 dari N1 sampai hingga An cos N omega T tambah Bn sin N omega T. Ini kayak bentuk umumnya dari fungsi Fourier. Terus bagaimana kita tahu, bagaimana kita mencari A0-nya, An-nya, dan Bn-nya. Itu kita pernah juga mencari tahu bagaimana bentuk A0-nya, mencari A0-nya, An, dan Bn-nya. Ini bakal dijelasin di bawah. Nah, setelah itu kan pertama kita gambar. Ternyata gambarnya gini. Mutlak T. Ini kan mutlak T itu gambarnya gini. Mutlak T gambarnya gini. Ini satu. Dan seterusnya, pokoknya nggak kayak gini. Kita gambar nih. Tapi keadaannya dia sampai 2. Berarti isinya 2. Min 2 sampai 2. Berarti kalau misalnya kita membuat si Fouriernya, kita harus bikin periodik dong. Nggak boleh kayak gini dong. Berarti harus kayak gini. Kita nyari periodiknya. Soalnya yang pertama, pokoknya Fourier itu fungsinya harus periodik. Itu yang harus ditegaskan dulu. Dapat nih gambarnya kayak gini. Lalu yang kedua, jadi kan ini kita butuh periodiknya. Periodik itu yang kalau misalnya dari sinusoidal tuh sinusoid dia gini. Ini kenapa dari sini ke sini disebut periodik? Ini kan udah nih periodik. Nah, di sini dia ngulang lagi. Itu yang periodik. Di sini ngulang lagi kayak gini. Udah kayak gini, dia ngulang lagi kayak gini. Ini namanya periodik. Terus sini juga nih. Udah gini, naik turun, terus kurang lagi kayak gini. Nah, periodik. Nah, periodiknya kita cari tahu 4. Bagaimana misalnya kita bukan part yang balik sama,
bisa nyari bagaimana kita misalnya si nilainya bukan dari 0, nilainya bukan dari 0. Kita bisa nyari si part yang ini yang bikin periodiknya. Misalnya ini 4 kurang 0, 4. Terus yang lainnya kayak gini bentuknya. 2 kurang min 2, 4. Nah, itu cara nyari periodiknya. Setelah itu kok yang kita ketahui itu ada cara mencari tahu. Kita kan harus cari tahu A0-nya, AN-nya, sama BN-nya. Setelah cari tahu begitu, cari A0 itu kan dia 2 per T, ya 2 per T, terus integral dari si FT-nya. Ya benar. 2 per T, integral dari fungsinya. Nah, fungsi T-nya kan dia mutlak, artinya saat dia fungsinya T sama dengan T, 0 sampai 2. Terus saat min T, min 2 sama 0. Bisa nggak sih kita nyari ntar 4 ke 4 ke 6, 6 ke 8. Bisa aja, tapi misalnya kita udah kasih tahu fungsinya kayak gini, kayak mending langsung aja yang fungsi yang dipakainya ini aja. Terus tadi kan nyari A0 tuh 2 per T integral dari fungsinya, fungsi FT. Dapat nih T-nya 4, 2 per 4, terus integral fungsi T-nya. Terus kenapa sih ini kok gue misalin, soalnya kan fungsi misalnya kita dari dari min 2 sampai 2 itu bukan fungsi mutlak nanti jadi itunya. Itu dari itu basic dari kalkulus gitu kan. Kalau misalnya kita mau ngomong integral suatu fungsi mutlak dari ini min 2 ke 0, ini min T, dt tambah 0 sampai 2, T dt. Udah ketemu dapat A0-nya, A0 2. Terus untuk AN, kita juga nyarinya 2 per T, terus integral dari FT, tapi dikali cos N omega T. Nah, ini lumayan panjang juga. Ini kan tadi udah ini setengah nih, langsung aja setengah. Terus ini kan nanti kita tahu FT-nya min T untuk range min 2 sampai 0 dikali cos N omega T. Terus kok 2V4 omega T kan gini. Tebel banget. Omega tuh kan gini. 2N 2V periodiknya. Periodiknya kita tahu. Terus jadi kita ganti jadinya kayak gitu. Nih, cos N 2V periodik 4 kali T dt dan sama setelahnya. Nah, itu kayak kita integralin di mana cos yang kita permisalan dulu, soalnya kan ini si N nilai ini nggak sama kayak yang di sini dalam sini. Jadi kita permisalan dulu. Di sini kayak gini. N setengah V yang benar, sorry. Ini tuh kita mau integralin ini. Tapi kan kayak kita pakai pemisal pakai cara ini kelihatan banget. Ini pakai cara ini dv. Ini dv. Ini u. U-nya sama dengan min T, dv-nya cos N 2V per 4T dt. Nah, U-nya dapat ini min T, du-nya dapat du. Terus ini kan jadinya ini kali U kali V. Ini V kali du. Ini juga sama U kali V kali du.
dapat nih U-nya tadi kita ini min T, terus V-nya kita harus mana ya caranya? V-nya kita cari dengan cara kayak ini V-nya kan pakai pemisahan nanti kan bakal kayak gini. Dapat nilai V-nya. Dapat nilai V-nya sini. Nah, jadi kayak gini kan, dapat V-nya, dapat U-nya, dapat V-nya dikaliin kayak gini. Terus VDU, V-nya tadi sin ini, terus DU DT-nya kita kayak kan tadi U-nya sebenarnya min T. Misalnya kita turunan U terhadap T, jadinya min DT. Ini kan rumusnya awalnya ini. Nah, dapatkan VDU, tadi V-nya nilai ini, U-nya min DT jadi plus, ini juga sama kayak gitu. Nah, ini jangan lupa, kok ada 0 min 2? Soalnya ini tuh ada batasnya juga, ada 0 sampai min 2, min 2 sampai 0, min 2 sampai 0, dan juga min 2 sampai 0, sorry. Nggak ada min 2 sampai 0 juga. Dapat nih, kita masukin ke ini 0-nya. 0 nya ada 0, 0, dikurang, ini jadi tambahkan karena dikurang, tambah 2, ntar kali 2, 4 per N kali V. Terus ini kan karena 0 tadi, 0 pokoknya udah basis 0 tuh 0 semua. Tinggal masukin ke min 2 aja, min 2. Jadi gini, min N V, ini juga sama. Ini diintegralin kayak tadi, kita permisalan, sehingga jadi kayak gini kan. N kuadrat, V kuadrat. Soalnya yang ininya udah dimisalin lagi kayak gini, buat kayak gini. Jadi kan jadi kuadrat ininya. Jadi kayak gini, bisa naik ke atas kan. N kuadrat kali 1/4 kali V kuadrat, 4-nya bisa naik ke atas. Ini juga sama kayak gitu. Nah, udah gini nih, nyari A-nya. Nah, A-nya kan tadi gini nih. Ya, itu harus ada setengah nih. Nah, itu harus ada setengah. Sorry, ini nggak kemasukan setengah. Setengah. Setengah.
Ini kan kita dapat tadi ini sini, ini hasil perhitungan nanti dapat kayak gini, yang ini, yang ini. Nih, terus kenapa sih kok ini jadi 0 gini? Ini kan sin min n v. Ini misalnya kita masukin 1, sin min v 0, sin min 2 v 0, sin min 3 v 0. Jadi ini bakal 0. Terus yang ini kok 0 juga, sama kayak tadi, sin v 0, sin 2 v 0, sin 3 v 0. Jadi ini kita bisa coret 0 di dua-duanya. Tinggal sisa yang ini. Tinggal dihitung kayak gini lagi. Terus ini juga dapat nih, nanti sin 0 hasilnya kayak gini. AN, baru dapat AN -nya. Baru ke BN juga sama kayak tadi. Tapi bedanya ini kan kalau AN tuh 2 per T kali integral dari FT kali cos n omega T. Kalau BN 2 per T integral min 2 sampai 0 min fungsi T yang ini kali sin n omega T. Perhitungannya sama kayak tadi. Ini kurang setengah juga. Oh, ini tadi kurang setengah. Ini bisa min 4 per n kuadrat i kuadrat. Ini A-nya, sorry, ini salah. Ini juga sama setengah. Pokoknya perhitungannya juga sama, lumayan panjang juga. Terus didapat yang ini tadi, yang ini dapat yang ini dapat yang ini. Ini lumayan panjang, bisa dijelasin satu-satu. Pokoknya ini tuh bakal sama prosesnya main kayak gini. Terus yang BN ini taruh ini. Jabarin lagi semuanya. Kita kelompokin nilai yang sama kayak gini kan, sama ini sama. Dikelompokin semuanya, satu kelompokin kita ini biasa apa namanya, karakteristik dari apa namanya, trigonometri. Kalau misalnya sini aja deh. Cos A plus B tambah cos A min B sama dengan 2 cos A cos B. Ini. Nah, ya gitu. Kita ini sama kayak gitu juga. Ini gue misalinnya DP A plus B. Ini misalinnya di sini tuh A-nya tuh ini segini. Ya, A-nya segini. B, terus di sini A-nya segini. Ini B-nya 0, ini B-nya 0. Ditambah dapat hasilnya segini. Min N tambah V tambah 0 tambah N kali V tambah 0. Kan jadi 0 tuh. Ini menghilangkan. Yang ini. Terus yang ini. Min N kali V dikurang N kali V. Oh, ini harus dapat 2. Sorry, harus ada dapat 2 nih. Ini hasilnya kayak gini. Sama juga nih setengah harus. Ini V. Dapat ya semuanya. BN-nya dapat segini. A-nya dapat. Sama A0 dapat 2. Tinggal masukin deh ke ini. Ke yang ini. Fungsi Fourier nih. A0 dapat, A-nya dapat, B-nya dapat.
eh, ini kan A0 per 2. Terus A0 dapat 2. Jadinya 1. Terus ini sama ini 4 ya. Oh ini 4 juga 4. Sorry, ini 1,5. Udah kayak gini. Kayak biasa ini sih. Kayak apa sih? Menyederhanakan gitu biar gampang banget. Ini jadi ini S4 nih. Dapat deh. Dapat deh ini. Ini sebetulnya sampai sini itu udah bener nih. Ini 4 sampai segini itu udah bener. Cuman kita pengen tahu juga apa fungsi Fourier dari Fouriernya. Jadi kayak masukin N1 yang pertama 1 terus dapat segini 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini masa kuadrat. Itu masa kuadrat nih. Kuadrat dapat nih Fourier kayak gini. Mau berapa suku bebas sih sebenarnya. Nah yang ini tadi ini namanya ini kita nyari gimana. Ini sebenarnya ada soal kasusnya tapi gue nggak download, lupa deh. Kasusnya tuh di mana si fungsi fx ini dia mendekati fx ini nanti tuh soal cerita gitu, nanti dikasih fungsinya segini, dia mendekati x-nya nanti sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2 ini nanti kita bakal pakai di ini tadi yang Fourier nih. Ini Fourier ya ini tuh ada 2 versi gitu, ada yang A0 per T, ada yang A0 doang. Ada Taylor ya. Nah, bikin aja. Nanti kayak gini. Pokoknya template tuh kayak gini. Sama kayak Fourier. Kalau Fourier template kayak gini. Template Fourier kayak gini. Template Taylor kayak gini. Terus maksudnya dari ini apa sih? Misalnya kita itu ada batasan K1 sampai Taingga. Ini batasannya K1 sampai Taingga. Kita masukin K1, ini 0 sampai Taingga, sorry. Masukin 0, ini 0, ini 0. Nanti ini kan F0 tuh maksudnya apa? Maksudnya bilang fungsi yang tidak diturunkan, terus 0 faktorial itu 1, ini pakai 0, ini 1. Terus dia dapat 0, terus ini ntar K-nya 1, turun ke 1, K-nya 2, turun ke 2, dan seterusnya. Makanya kita nyari kayak ini. Fungsi yang belum turunkan, turunan 1, turunan 2, sama turunan 3. Terus ini tadi gue bilang, ini kan pendekatan X2, makanya X-nya sama dengan 2, 4. Nanti turunin lagi, ini hasilnya masukin 2, 30. Yang ini turunin lagi, 2, segini. Terus yang ini turunin lagi, segini, hasil segini. Terus kita tinggal ngurutin deh ininya. Ini kan F0.
Ini F0. F0 tuh bisa kita tahu di sini F0x per 0 faktorial. Jadi si x min A-nya akan ke bawah. Soalnya kan x pangkat 0 juga pasti 1. Ini 64. Terus ini 1 faktorial. 30. Nah ini 30. 1 faktorial x min 2 pangkat 1. 2 faktorial sama dengan hasil 2. Segini. Ini 3 faktorial segini. Dapat dfx ya. Terus kalau nggak salah ini nomor B itu kita nyari pendekatan dari nilai apa sih? Fungsi kuadratnya. Fungsi kuadratnya ya tinggal ini aja yang sampai sini kuadrat. Setelah itu nyari si nilai 1,98 dapat segini 2,05 segini dari pendekatan ini ya nyarinya. Terus kita nyari kesalahan gitu. Nyari kesalahan misalnya 1,98 tuh. Kalau nilai 2 kan tadi 64. 1,98 63,4. Kesalahannya biasalah dilaprak gimana dari kesalahan ini kurangi yang ini per ini. Hasil segini. Ini juga sama. Untuk ada yang mau ingin bertanya? Nggak ada ya? Jer? Ya, apa namanya? Tadi ada seseorang yang nge-PC gua, sebut saja namanya Elian. Nah, Elian memperhatikan tadi apa namanya? Ada kesalahan yang tadi saya jelaskan ya di bagian soal yang rangkaian listrik tadi itu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Profilin. Kelihatan, Jer. Nah, kelihatan. Itu di paling bawah tulisannya Q, ya kan? Q sama dengan bla 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 itu ya. Nah, nyampe situ udah bener ya. Nah, saya itu salah konsep tadi ya. Harusnya kalau I itu adalah DQ per DT ya, bukan diintegralin ya. Aduh, salah ya. Udah integral susah, salah lagi. Aduh, ngacau ya. Nih. Berarti tadi itu kita turunin aja ya. Turunin, diturunin ya, jangan dinaikin. Salah itu tadi ya. Nih. Oke, nah itu ya hasil turunannya ya, bukan diintegralin. Sekali lagi bukan diintegralin. Jadi di diktat yang di web email juga salah. Jadi udah pokoknya nyampe Y atau Q itu udah benar ya. Terus pas mau jadiin I-nya tuh diturunin ya. Kalau di web juga kayaknya kalau nggak salah diintegralin deh. Ya tadi salah ya. Ini kelihatan semua ya. Ini prosesnya nih. Ya, UV ya. Itu ya tadi ralatnya ya. Oke, nyampe ke sini. Ya, nyampe Ki ini udah bener ya. Jadi proses tadi itu benar semua, cuman belakangnya aja yang pas bagian Ki mau dijadiin ke I itu harusnya diturunin bukan diintegralin ya. Terima kasih Elian. Udah, saya rasa cukup. Mas Rehan, silahkan Mas Rehan. Oke, terima kasih kepada Jeremy sama Torik udah ngajarin kita nih soal-soal contoh-contoh soal dari UTS Matek. Karena soalnya udah habis, mungkin kita cukupkan asistensi Matek sekarang. Terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir ke asistensi Matek ini. Semoga ilmu-ilmu yang tadi diberikan sama Jeremy sama Torik bermanfaat buat kita nanti biar kita bisa sukses. Gue tutup sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Jeremy. Makasih Jeremy Torik. Makasih Torik. Makasih, Jer. Makasih banyak guys. Ya. Thank you Torik. Thank you. Makasih Jeremy Torik. Cabut, makasih Thank you ya. Jeremy Torik.